Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi memiliki nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, adapun 3 alasan mengapa pengamalan Pancasila sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alasan yang pertama, karena Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengamalan. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, tetapi Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, kita tidak boleh mengubah, menghapus, atau mengganti dasar negara yaitu Pancasila dengan dasar negara lain. Nah, sila-sila Pancasila yang dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan satu sama lain. Sebagai warga negara harus menunjukkan penghargaan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Alasan yang kedua, karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alasan yang ketiga, karena Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila, diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil, makmur, dan tercapai cita-cita negaranya. Sehingga, selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila juga digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang lupa dengan bunyi Pancasila, apalagi mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, di pendidikan dasar terdapat materi yang mempelajari tentang Pancasila. Selain itu, di setiap upacara bendera juga diucapkanlah secara bersama-sama bunyi Pancasila. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan generasi muda mengenai Pancasila. Nah, muncul pertanyaan tentang bagaimana perwujudan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok atau fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Tetapi, terkadang semua orang lupa dan hanya menganggap Pancasila sebagai simbolis belaka. Padahal, Pancasila berperan sebagai arah dan juga pandangan hidup bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus tetap mewujudkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai yang pertama, perwujudan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan beragama. Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang telah menjamin kebebasan beragama lewat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak memeluk dan meyakini kepercayaan yang dianut tanpa perlu diusik dan diganggu. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama. Yang kedua, perwujudan nilai Pancasila dalam aspek politik dan hukum. Lembaga negara ini harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal hak asasi manusia, demokrasi, dan penerapan hukum di Indonesia, Pancasila merupakan standar yang harus jadi patokan dalam melaksanakannya. Sila keempat dan kelima sangatlah berperan dalam aspek politik serta hukum. Segalanya termasuk pemilihan wakil rakyat harus dilaksanakan secara demokratis.
Dari segi hukum, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan dan juga keadilan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi apapun dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek ekonomi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, sisi kemanusiaan juga tak boleh diabaikan. Perekonomian yang baik tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun juga harus memperhatikan keadilan terhadap pihak-pihak lainnya. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya. Nilai-nilai kesopanan, musyawarah, gotong royong, dan nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia. Sehingga derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa pada Pancasila. Sikap feodal dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentang dengan nilai-nilai Pancasila harus dicegah perkembangannya di Indonesia. Yang kelima, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, sebagai warga negara harus menunjukkan penghargaan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 3 alasan mengapa pengamalan Pancasila sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana perwujudan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.